Annyeonghaseyo. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan pastinya harus tetap semangat ya. Meskipun kita masih harus di rumah saja, tapi kita tetap harus semangat, oke? Jangan lupa kalau mau keluar rumah, tetap harus memakai protokol kesehatan. Jadi kali ini senang sekali saya Eling Lela Jayanti dari Pendidikan Akuntansi IUP 2019 bisa menyapa teman-teman semua di Lula Podcast. Seperti yang kita ketahui kalau pandemi COVID-19 ini membuat kondisi perekonomian kita kian memburuk. Pegawai banyak yang di PHK sehingga pengangguran pun kian meningkat. Hal ini tidak menutup kemungkinan pendapatan yang diperoleh satu rumah tangga tidak bisa mencukupi kebutuhan mereka. Akibatnya, mau tidak mau, mereka harus meminjam uang agar bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, inilah topik yang akan kita bahas beberapa menit ke depan, yaitu terkait masalah hutang. Ngomong-ngomong masalah hutang, pasti sudah tidak asing lagi bagi kita, atau bahkan saat ini teman-teman sedang mempunyai hutang. Saya hanya bercanda saja, oke? Memang utang merupakan bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, dan bahkan di dunia akuntansi. Karena dalam sebuah perusahaan, utang juga merupakan peranan penting untuk mengembangkan bisnis atau usaha di perusahaan tersebut. Utang sendiri adalah sesuatu yang dipinjam, baik itu berupa uang maupun berupa benda. Seseorang yang meminjam uang itu disebut dengan debitur, dan yang memberikan utang atau yang meminjami uang itu kita sebut sebagai kreditur. Ilustrasinya begini. Misal si A meminjamkan uang sebesar 200.000 kepada si B. Si A inilah yang disebut kreditur karena ia yang meminjami uang. Dan si B inilah yang disebut debitur atau orang yang mempunyai utang. Dalam dunia akuntansi sendiri, utang artinya pengorbanan ekonomis untuk kepentingan masa depan yang berbentuk penyerahan aktiva dan jasa, serta sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak, yaitu antara debitur dan kreditur. Nah, apa saja sih jenis-jenis utang itu? Berdasarkan jangka waktunya, utang dibagi menjadi 3, yaitu utang jangka pendek atau utang lancar, utang jangka waktu menengah, dan utang jangka panjang. Pertama-tama kita bahas terlebih dahulu mengenai utang jangka pendek atau utang lancar. Disebut utang jangka pendek karena dibayarkan dalam jangka waktu yang singkat atau setara dengan waktu 1 tahun. Biasanya utang lancar ini dibayar dengan menggunakan aktiva lancar milik perusahaan. Ada beberapa jenis utang yang termasuk dalam utang jangka pendek. Yang pertama ada utang usaha. Utang ini biasanya digunakan perusahaan untuk melakukan transaksi pembelian barang secara kredit. Contoh transaksi misalnya pada tanggal 5 September 2017, perusahaan membeli barang dagangan dari CV Kartika Jaya seharga 4.650.000 dengan syarat pembayaran 4/10 N/30. Maka jurnal yang perlu kita buat adalah kita debit akun pembelian dan kita kredit akun utang usaha sebesar 4.650.000.
Jenis utang yang kedua ada utang wesel. Utang wesel merupakan pinjaman yang terdapat bukti tertulis. Perusahaan biasanya membayar pinjaman ini sesuai dengan waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Nah, berbicara tentang wesel, pasti tidak lepas dengan yang namanya promes. Promes sendiri merupakan janji tertulis bahwa pihak yang berutang akan melunasi kewajibannya di masa mendatang tanpa syarat apapun. Contohnya masih menyambung pada soal tadi, di mana perusahaan pada tanggal 25 September 2017 menyerahkan promes 30 hari kepada CV Kartika Jaya sebagai pengganti atas utang usahanya. Maka jurnal yang kita buat adalah kita debit akun utang usaha sebesar 4.650 dan kita kredit akun wesel bayar sejumlah sama yaitu 4.650. Selanjutnya ada pendapatan diterima di muka, yaitu pendapatan yang diterima di muka sebelum barang atau jasa diserahkan pada pihak konsumen. Contoh pendapatan diterima di muka adalah ada sewa diterima di muka, komisi, uang langganan majalah, dan lain-lain. Sebagai contoh, pada tanggal 1 Agustus 2016, perusahaan menerima sewa gedung sejumlah 3.600.000 untuk masa 1 tahun. Maka jurnal yang akan kita buat adalah di debit ada kas 3.600.000 dan di kredit ada pendapatan diterima di muka sebesar 3.600.000 juga. Selanjutnya ada utang pajak. Utang pajak sendiri ini timbul karena setiap transaksi yang keluar masuk di sebuah perusahaan itu akan terkena pajak. Misalnya saja pajak penghasilan karyawan. Nah, contohnya pada tanggal 31 Desember 2017 diketahui PPh karyawan yang belum disetor itu sebesar 1.125.000. Maka jurnalnya adalah di debit ada akun beban PPh dan di kredit ada akun utang PPh sebesar 1.125.000. Next ada utang beban atau kita sebut dengan accrued expense. Utang beban ini adalah beban yang sudah terjadi namun belum dibayar karena belum jatuh tempo pada akhir periode. Yang termasuk dalam utang beban yaitu utang gaji karyawan, beban listrik dan air, beban bunga, dan masih banyak lagi. Nah, sebagai contoh, pada tanggal 31 Desember 2017, perusahaan mempunyai gaji dan upah yang belum dibayar sejumlah 1.250.000. Maka jurnal yang perlu kita buat yaitu di debit ada akun beban gaji dan upah dan di kredit ada akun utang gaji dan upah yaitu senilai 1.250.000. Utang lancar yang terakhir ada utang dividen. Dividen sendiri merupakan distribusi laba perusahaan yang dialokasikan untuk pemegang saham. Dividen yang akan dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk aktiva atau uang tunai dicatat dengan mendebit akun dividen dan mengkredit akun utang dividen. Utang dividen adalah jumlah kewajiban perusahaan kepada pemegang saham sebagai akibat diumumkannya keputusan rapat pemegang saham tentang pembayaran dividen. Contohnya, pada tanggal 10 Desember 2017, perusahaan mengumumkan akan membagi dividen tunai kepada para pemegang saham sejumlah 35 juta. Maka jurnal yang dibuat
adalah di debit ada akun dividen tunai dan di kredit ada akun utang dividen senilai 35 juta. Selanjutnya ada utang jangka waktu menengah. Pada dasarnya hanya terdapat dua jenis pinjaman dalam dunia akuntansi, yaitu pinjaman jangka panjang dan pinjaman jangka pendek. Namun karena setiap perusahaan tidak selalu sepakat untuk melunasi pinjaman dalam jangka waktu panjang, maka muncullah yang namanya utang jangka waktu menengah. Waktu pelunasan untuk pinjaman jangka waktu menengah yaitu antara utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Yang ketiga ada utang jangka panjang. Utang jangka panjang sendiri memiliki jangka waktu pelunasan hingga 10 tahun atau lebih dari 1 tahun. Biasanya pinjaman jenis ini memiliki nominal yang cukup besar sehingga waktu pelunasannya juga lama dan dilakukan dengan cara dicicil atau secara bertahap. Jumlah yang dibayarkan tersebut sudah termasuk pinjaman pokok dan juga bunga yang ditetapkan oleh kreditur atau pemberi pinjaman di awal-awal. Itu tadi merupakan jenis utang berdasarkan jangka waktunya. Selanjutnya ada jenis utang berdasarkan pengelolaan keuangan. Jenis utang berdasarkan pengelolaan keuangan ada dua, yaitu utang produktif dan utang konsumtif. Utang produktif sendiri adalah pinjaman yang digunakan untuk tujuan yang bermanfaat. Contohnya ada pinjaman untuk modal usaha, modal kerja, untuk investasi, dan kegiatan lain yang bermanfaat. Pinjaman produktif ini biasanya sudah direncanakan dengan baik, sehingga peminjam tahu waktu yang tepat untuk mengembalikan pinjaman tersebut. Utang konsumtif sendiri biasanya digunakan untuk konsumtif. Artinya apa? Artinya uang pinjaman ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak. Contoh dari utang konsumtif ada utang untuk membeli mobil, membeli perabotan rumah, membeli sepeda motor, dan yang lain. Intinya barang-barang tersebut digunakan untuk konsumsi. Nah, apa saja sih ciri-ciri hutang usaha itu? Ada beberapa kriteria atau ciri-ciri dalam hutang usaha. Yang pertama, ada tidak disertai surat perjanjian formal. Hutang usaha ini tidak memerlukan perjanjian tertulis, hanya mengandalkan rasa saling percaya antara pembeli dan penjual atau antara kreditur dan debitur. Biasanya, orang yang dapat dipercaya itu ketika mereka sudah saling mengetahui atau kalau kita ilustrasikan dalam sebuah perusahaan itu mereka sudah menjadi vendor atau pelanggannya. Ciri yang kedua ada terjadi secara berulang-ulang. Utang perusahaan biasanya akan terjadi secara berulang atau terus-menerus. Karena suatu perusahaan tidak akan selalu membeli barang secara tunai, sehingga alternatifnya adalah dengan utang kepada pemasok. Mungkin inilah alasan mengapa perjanjian utang resmi itu tidak diperlukan. Pembelian kredit cukup dengan menggunakan bukti nota atau faktur saja sudah cukup. Ciri yang ketiga ada jatuh tempo yang cukup singkat. Karena hutang dalam perusahaan termasuk dalam jenis hutang jangka pendek, maka tanggal jatuh temponya juga harus cepat, yaitu kurang lebih 1 tahun. Nah, tidak terasa sudah cukup lama saya berbicara, dan ini juga merupakan akhir dari episode kita kali ini. Sampai ketemu lagi di episode The Just Share bersama Lola Podcast selanjutnya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Bye-bye.